Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini saya Tristia Kurnianuri dengan NIM K43180559 dari kelas C. Ingin mempresentasikan hasil studi literatur saya pada mata kuliah embriologi dan reproduksi tumbuhan dengan tema endosperm tumbuhan. Studi literatur yang saya lakukan membahas mengenai struktur dan perkembangan endosperm pada Oryza sativa. Nah, di sini saya menampilkan gambar secara keseluruhan struktur dari Oryza sativa. Kemudian yang akan saya bahas di sini adalah bagian dari endospermnya. Kemudian apakah itu endosperm sendiri? Menurut Sri Mulyani pada tahun 2010, endosperm adalah cadangan makanan atau sumber energi yang akan digunakan oleh embrio tumbuhan untuk tumbuh nantinya. Embrio tumbuhan sendiri merupakan calon tumbuhan muda yang nantinya akan tumbuh menjadi individu baru. Endosperm dan embrio keduanya terbentuk setelah terjadi proses polinasi pada bunga. Kemudian menurut Wu et al. Pada 2016, Hoshikawa pada 1967, Pencroft pada 2007, serta beberapa pendapat peneliti lain yang dimaksud dengan endosperm pada bulir padi meliputi starchy endosperm dan juga lapisan aleuron. Di sini adalah starchy endosperm dan di sini tipis ini merupakan lapisan aleuron. Yang kemudian dalam penjelasan prestasi saya kali ini, starchy endosperm akan saya sebut sebagai endosperm saja. Dan juga lapisan aleuron akan tetap saya sebut sebagai lapisan aleuron. Kemudian pada slide ketiga ini saya menampilkan mengenai perkembangan endosperm padi. Di sini perkembangan endosperm padi pada gambar A dan B, dan juga struktur padi lainnya pada gambar C, D, E, F. Pada gambar A dan B menunjukkan pertumbuhan dari embrio padi dimulai pada hari ketika polinasi terjadi atau 0, hari ke-0, hingga hari 30 setelah proses polinasi atau telah matang sempurna dari embrio tersebut. Sebelum lebih jauh lagi, perlu saya jelaskan bahwa perhitungan dari perkembangan embrio dinyatakan per hari setelah terjadinya proses polinasi atau fertilisasi bunga. Dalam penelitian internasional disebut sebagai Days After Pollination atau DAP. Ada pula yang menyebutnya sebagai Days After Fertilization atau DAF. Dapat kita perhatikan pada gambar di sini. Perkembangan paling pesat pada pertumbuhan endosperm terjadi pada hari ketiga hingga hari ke-8. Selanjutnya, kemudian di sini saya menyajikan penambang melintang dari bulir padi pada hari ke-6 setelah proses polinasi. Ini, hari ke-6 setelah proses polinasi atau fertilisasi. Pada mulanya antara aleuron dan perkembangan awal endosperm tidak dapat dibedakan. Di sini antara endosperm dan lapisan aleuron dinding di sini tidak dapat dibedakan dan dipisahkan. Akan tetapi kemudian pada hari ke-5, seperti yang saya sampaikan di sini ada hari ke-6, mereka saling terpisah dan kemudian endosperm melanjutkan perkembangannya. Di sini ada hari ke-6 melalui hari ke-5, jadi sudah tampak ada perpisahan antara endosperm dan juga lapisan aleuronnya. Nah, bila tadi kita merupakan penampang pada hari ke-6 setelah proses polinasi, pada gambar kali ini merupakan penampang melintang biji padi pada hari ke-30 setelah proses polinasi atau embrio telah matang. Nampak pada gambar ini, perikarp di sini telah menipis karena terdesak oleh perkembangan dari embrio, atau maksud saya perkembangan dari endosperm, berbeda dengan pada gambar sebelumnya ketika perikarp masih tebal. Selanjutnya pada slide ke-6 saya menampilkan mengenai perkembangan embrio secara keseluruhan dari awal hingga hari ke-30. Dimulai dari gambar 1A yang merupakan perbesaran dari kotak dalam gambar 1B. Nampak lapisan awal endosperm yang baru tumbuh di sini, masih berupa satu lapis. Kemudian diikuti oleh gambar yang kedua, mulai tumbuh semakin tebal, hingga akhirnya pada gambar yang ketiga. Pada gambar yang keempat di sini, nampak dari pembelahan pada tahap metafase sel. Ini dia. Hingga pada akhirnya gambar ke-6 endosperm yang telah terisi dengan bulir padi secara penuh. Jadi dapat kita lihat bahwa perkembangan awal endosperm dimulai dari pembelahan inti sel endosperm ke arah dalam hingga nanti pada hari ke-5 setelah proses polinasi, lapisan aleuron dan transisinya, yaitu lapisan subaleuron mulai terbentuk. Sehingga awalnya sisi bagian sentral, di sini sentral vakuola, berupa vakuola yang kemudian terisi oleh endosperm karena pembelahan endosperm ke arah dalam dan luar. Awalnya merupakan sentral vakuola kemudian terisi pada hari ketiga setelah selesai proses perkembangan endosperm. Nah, kemudian setelah tadi saya telah menampilkan gambaran secara umum, kita bahas lebih mendetail mengenai tahapan perkembangannya. Pertama, pada gambar di kiri ini, nampak tahap pertama yakni koenosit yang jadi antara 1 hingga 2 hari setelah proses polinasi.
Pengembangan endosperma data poenosit yaitu ditandai dengan pembelahan inti endosperma yang terjadi secara cepat tanpa terjadi sitokinesis. Ditunjukkan oleh kepala panah hitam di sini. Sedangkan wilayah tengah kantung embrio ditempati oleh vakuola sentral. Kedua, pada gambar di sisi kanan, merupakan tahapan selularisasi, yaitu tahapan antara hari kelima, maksudnya hari ketiga hingga hari kelima setelah proses polinasi. Selularisasi endosperma padi ditunjukkan oleh garis merah di sini, yang dimulai pada 3 hari setelah proses polinasi hingga hari kelima. Pada tahap ini terjadi pembentukan dinding sel antiklinal baru, kemudian dinding sel periklinal. Sel antiklinal panah hitam dan periklinalnya pada panah berwarna merah. Keduanya muncul pada tepi vakuola sentral yang berbatasan dengan inti koenosit. Proses selularisasi secara bertahap terjadi dari tepi menuju ke pusat atau tengah endosperm. Pada lapisan kelima hingga ketujuh sel endosperma terjadi proses selularisasi tanpa akumulasi pati, yakni kita amati pada hari keempat. Sementara pada hari kelima, setelah polinasi, selularisasi endosperma selesai, rongga kantung embrio sepenuhnya diisi oleh sel-sel endosperma yang masih berdinding. Pada tahap ini, butiran kecil pati terwarnai merah oleh periodic acid shift atau PAS reagen. Butiran kecil pati ini terletak di sekitar inti endosperm. Dapat dilihat sel-sel endosperma yang terletak pada tepi biasanya berukuran lebih kecil dibanding yang berada di tengah, dan hampir tidak ada butiran pati di dalamnya. Hal ini karena sel-sel ini akan membentuk lapisan aleuron nantinya di tepi ini. Tidak ada, meskipun ada akan berukuran kecil, karena nantinya akan membentuk aleuron. Nah, berikut ini merupakan proses pembelahan sel yang terjadi pada tahap selularisasi endosperm, yang menunjukkan terjadinya pembelahan ke arah dalam oleh sel-sel muda, serta pembelahan ke arah luar dan ke arah dalam oleh sel-sel yang lebih tua. Kemudian di slide ini juga menunjukkan penampakan dari pembelahan sel endosperm pada tahap anafase. Ini adalah tahap anafase, nampak pembelahan ke arah dalam. Kemudian ada tahap yang ketiga, yakni tahap akumulasi penyimpanan produk atau storage product accumulation antara hari ke-6 hingga ke-20 setelah proses polinasi. Pada tahap ini, hari ke-6, sudah tampak perbedaan morfologis antara lapisan aleuron dengan endosperm. Sel-sel aleuron sisi luar mengandung sitoplasma padat dan beberapa butir kecil pati. Pada tahap ini, meski sudah nampak perbedaan morfologis di antara keduanya, akan tetapi belum jelas garis batas pemisah keduanya. Di antara lapisan aleuron dan endosperm terdapat daerah transisi yang disebut sebagai lapisan subaleuron. Lapisan subaleuron ini merupakan penampilan campuran dari endosperm dan lapisan aleuron. Di sini ada lapisan aleuron. Kemudian pada hari ke-10 hingga ke-18 terjadi akumulasi dalam jumlah besar pati dan protein pada lapisan subaleuron yang ditunjukkan oleh garis berwarna hijau. Di sini garis berwarna hijau. Dan endosperm pada garis berwarna kuning. Warna kuning. Jadi penimbunan pati dan protein. Nah, selanjutnya pada slide ini nampak tahap terakhir dari pembentukan endosperm, yakni tahap pematangan atau maturation. Terjadi antara hari ke-21 hingga hari ke-30 setelah proses polinasi. Dari hari ke-21 setelah proses polinasi dan seterusnya, endosperm padi memasuki tahap pematangan. Hal ini dapat diketahui karena tidak ada peningkatan lebih lanjut dalam bobot basah ataupun bobot kering endosperm. Studi histologis menunjukkan bahwa selama periode ini, sel dalam lapisan aleuron menunjukkan sedikit perubahan dalam morfologi, sementara sel-sel dalam endosperm secara bertahap kehilangan pembatas selnya. Butiran-butiran pati yang terbentuk dalam endosperm menjadi sulit untuk dibedakan antara butirnya. Pada seluruh butir pati yang ada, kemudian terjadi kristalisasi pati dan penyimpanan protein menyebabkan pertumbuhan endosperm semi-transparan karena sudah hilangnya dinding masing-masing butir pati pada proses pematangan akhir. Di sini tampak masih ada dinding-dindingnya, kemudian semakin ke bawah sudah tampak lebih solid atau padat, tidak tampak ada pembatas-pembatasnya. Kemudian pada gambar yang disajikan berikutnya ini nampak proses akumulasi pati pada butir padi. Akumulasi paling cepat terjadi pada hari ke-7 hingga hari ke-10. Sementara hari ke-5 dan ke-6 belum nampak terlalu banyak jumlah butir pati yang ada. Kemudian ini merupakan gambaran dari perkembangan tahap demi tahap pembentukan endosperm. Pada bagian bawah, gambar ini terdapat baris starchy endosperm. Terlihat warna hijau, semakin ke kanan semakin berubah menjadi putih. Pada mulanya warna hijau tua menandakan sel endosperm masih hidup, kemudian warna hijau muda yang menandakan sel endosperm mulai mati, dan ketika berwarna putih,
menandakan bahwa sel endosperm mulai kehilangan dinding selnya dan akhirnya mati. Mati di sini bukan karena kerusakan ataupun kelainan, namun memang merupakan salah satu proses perkembangannya yang telah terhenti. Sel seperti ini disebut dengan PCD atau Programmed Cell Death. Jadi memang sudah ditakdirkan untuk mati karena telah berkembang secara maksimal. Sementara sel aleuron di bawahnya, dari sini, akan tetap hidup hingga biji padi matang, tetap hijau tua, akan hidup hingga biji matang. Karena aleuron akan berperan sebagai penyalur air, nutrien, dan zat lain ke dalam endosperm. Nah, demikian tadi adalah presentasi saya mengenai studi literatur mengenai struktur dari endosperm biji pada Oryza sativa. Apabila ada pertanyaan, silakan bertanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.